Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas PGSD 4C. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Rian Gunawan dengan NIM 1905134 absen 10. Dan saya sendiri, Rita Nurjana dengan NIM 1905919 nomor absen 30. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau sering disebut PKB. Baiklah, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama. Dan yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu kompetensi profesional guru adalah mampu untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Dan PKB adalah pengembangan berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensinya dan atau meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesinya, yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional guru. Program PKB dilaksanakan dari PK Guru disertai hasil evaluasi diri. PKB diyakini sebagai komponen utama sesudah aktivitas pembelajaran serta beban sesuai dengan peran sekolah berdasarkan angka kredit guru, terutama yang berkaitan dengan peningkatan karir guru terkhusus dalam peningkatan pangkat jabatan. Dalam pelaksanaan PKB, ini memiliki dua tujuan khusus. Yang pertama itu tujuan secara umum dan yang kedua itu tujuan secara khusus. Tujuan secara umum yaitu pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan layanan kualitas pendidikan yang bermutu. Melalui PKB ini, guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas kompetensinya, baik dalam penguasaan materi, strategi pembelajaran, dan penggunaan metode dalam pembelajaran yang tepat sehingga diharapkan mampu menciptakan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Melalui kegiatan ini, diharapkan agar proses pembelajaran berjalan optimal yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik yang diharapkan mampu untuk memberikan mutu dan hasil belajar yang maksimal. Kemudian yang kedua yaitu tujuan secara khusus. Adapun tujuan khususnya sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua yaitu meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru. Yang keempat, menunjang pengembangan karir guru secara khusus. Dilaksanakannya pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru adalah untuk memfasilitasi guru dalam mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir, yaitu mengangkat citra, harkat, dan martabat profesi guru, rasa hormat, dan kebanggaan sebagai guru yang profesional. Yang ketiga, ada jenis-jenis pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jenis-jenis kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengembangan diri. Pengembangan diri yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru itu sendiri dengan melakukan diklat fungsional. Diklat fungsional adalah aktivitas kegiatan latihan yang dilakukan guru yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi dan untuk mengembangkan kompetensi guru melalui beberapa kegiatan seperti mengikuti workshop pendidikan, seminar pendidikan, mengikuti musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Kemudian yaitu yang kedua, publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah yaitu kegiatan menyusun karya ilmiah yang merupakan perwujudan guru sebagai wujud peran aktif guru untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui hasil penelitian ataupun gagasan ilmu pada bidangnya yang bisa disampaikan pada forum ilmiah. Yang ketiga yaitu ada karya inovatif. Karya inovatif di sini yaitu seorang pendidik melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kualitas keprofesiannya melalui berbagai kegiatan yang menciptakan suatu inovasi terbaru. Seperti yang pertama itu ada penciptaan metode daya guna yang kompleks atau sederhana, penciptaan karya seni, penciptaan media belajar golongan kompleks atau sederhana, pembentukan kriteria petunjuk tes ataupun lainnya di tingkat nasional ataupun provinsi, menemukan teknologi tepat guna dan membuat atau memodifikasi alat pelajaran dan alat peraga yang sesuai dengan mata pelajaran yang dia punya.
Dalam pemilihan kegiatan PKB, seorang guru diharapkan melakukan evaluasi diri, dan hasil dari evaluasi ini dapat menemukan jenis kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh guru agar dapat meningkatkan kompetensinya. Dalam pelaksanaan PKB yang terstruktur dan sistematis memberikan manfaat pada setiap elemen pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, bagi peserta didik, dengan adanya pelaksanaan PKB ini, maka peserta didik memperoleh jaminan pelayanan pengalaman belajar yang efektif. Bagi guru, seorang guru akan memenuhi standar kompetensinya dan dapat melaksanakan tugas utama sebagai guru dengan efektif yang sesuai dengan kebutuhan yang akan datang. Ketiga, bagi sekolah akan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas bagi peserta didik. Yang keempat itu, orang tua atau masyarakat. Dengan adanya PKB ini akan memberikan kepercayaan akan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif. Yang kelima itu bagi pemerintah. Dengan adanya PKB ini akan memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional. Materi yang selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Pengembangan keprofesian berkelanjutan ini dikembangkan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan guru dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Nah, adapun tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PKB adalah yang pertama, guru harus melaksanakan penilaian diri tiap permulaan tahun untuk mengetahui kinerja guru di tahun sebelumnya. Yang kedua, setelah melaksanakan penilaian tadi, selanjutnya guru mengikuti evaluasi kinerja formatif. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah guru yang bersangkutan berhak mengikuti kegiatan PKB atau tidak. Yang ketiga, lewat diskusi bersama kepala sekolah dan koordinator PKB, mereka menyusun aktivitas kegiatan PKB untuk para guru. Yang keempat, Ketua PKB Kabupaten atau Kota, Kepala Sekolah, dan Ketua PKB Jenjang Sekolah menentukan serta mengesahkan perencanaan dari PKB yang meliputi semua aktivitas yang akan dilaksanakan oleh guru itu sendiri maupun dengan guru yang lainnya. Yang kelima, setelah dipelajari dan disetujui tadi, guru kemudian menyetujui semua program PKB yang meliputi aktivitas yang akan dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah. Nah, setiap guru yang mengikuti kegiatan PKB ini berhak untuk memperoleh pembinaan berkesinambungan dari guru senior. Yang keenam, guru wajib melaksanakan aktivitas PKB seperti yang diagendakan. Nah, baik yang di dalam ataupun di luar sekolah. Kemudian sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesibukan guru dalam pelaksanaan program PKB dengan tidak menurunkan mutu pembelajaran bersama siswa di kelas. Yang ketujuh, dilakukannya proses peninjauan dan penilaian program PKB oleh Ketua PKB Kabupaten atau Kota bersama Ketua PKB Jenjang Sekolah. Nah, peninjauan ini dilakukan untuk melihat apakah program PKB yang diselenggarakan tujuannya sudah tercapai atau belum. Yang kedelapan, sesudah melaksanakan kegiatan PKB, guru harus melakukan penilaian kinerja pada penghujung tahun akademik. Penilaian kinerja ini ditentukan oleh penilai, sedangkan angka kredit yang dihasilkan ditentukan oleh Ketua PKB pada jenjang sekolah. Yang terakhir, yang kesembilan, pada penghujung tahun, para guru yang telah mengikuti kegiatan PKB bersama dengan Ketua PKB jenjang sekolah melakukan refleksi apakah program PKB yang telah dilakukan itu berguna dalam meningkatkan kompetensi guru atau belum. Yang selanjutnya ada pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB di sekolah dasar. Proses pelaksanaan pengembangan profesi guru sekolah dasar ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari guru yang bersangkutan. Pengembangan keprofesian dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran terhadap peserta didik, sehingga hasil yang didapatkan akan optimal. Secara sistematis, pelaksanaan pengembangan keprofesian guru dapat dilakukan dengan mengikuti perintah dari suatu instansi atau lembaga
ataupun mengikuti kemauan dari diri guru itu sendiri, yaitu dengan melakukan kursus, melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, berdiskusi dengan guru yang lain, dan belajar sendiri melalui sumber belajar yang tersedia. Nah, sedangkan kegiatan PKB yang dilakukan mengikuti suatu arahan lembaga atau instansi dapat dilaksanakan dalam bentuk diklat, seminar, dan penataran. Nah, melalui berbagai upaya yang dilakukan itu, semuanya berfungsi untuk mengembangkan profesi guru. Tetapi tetap saja semuanya kembali kepada kesadaran dan kemandirian masing-masing guru dan semua pihak yang bersangkutan untuk terus berupaya melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan demi meningkatkan keprofesionalitasan seorang guru di suatu sekolah. Materi yang selanjutnya adalah kendala dalam pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah dasar. Selama proses pelaksanaan pengembangan keprofesian guru ini berlangsung, tentunya banyak sekali komponen dari PKB yang harus dipahami oleh guru agar mereka dapat meningkatkan profesionalitasnya. Nah, pelaksanaan PKB ini tentunya tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi. Dan diantaranya yang pertama, kurangnya pemahaman guru. Nah, kendala yang pertama ini yaitu kurangnya pemahaman guru mengenai pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kendala ini salah satunya bisa diakibatkan karena rasa malas dari diri guru itu sendiri untuk mencari tahu apa PKB itu, harus bagaimana melakukan PKB itu. Nah, kendala ini dapat diatasi dengan guru yang bersangkutan itu mencari tahu dan mengumpulkan informasi mengenai PKB, baik dari buku sumber yang tersedia, melalui internet, maupun melalui diskusi dengan guru-guru yang lain. Nah, kendala yang kedua yaitu faktor usia. Nah, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKB ini adalah faktor usia dari guru yang bersangkutan. Nah, karena faktor usia ini akan menjadi hambatan ketika nanti ke depannya guru itu akan menaikkan pangkatnya. Padahal salah satu syarat kenaikan pangkat itu adalah telah melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Maka disinilah peran kepala sekolah, peran guru-guru yang lain, bahkan lingkungan untuk membantu guru yang mengalami kendala dalam kenaikan pangkatnya dengan senantiasa selalu memberikan semangat dan dorongan tanpa henti kepada mereka. Yang selanjutnya yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam memanfaatkan TIK. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sekarang menjadi kendala yang mungkin dominan, karena tidak sedikit guru yang sudah memasuki usia pensiun, jadi keinginan untuk belajar dan menggunakan teknologi informasi yang seperti komputer, laptop, smartphone itu relatif rendah. Nah, lagi-lagi peran kepala sekolah, guru yang lain, dan seluruh warga sekolah dituntut untuk dapat memberikan semangat dan memberikan pandangan mengenai pentingnya untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Apalagi nantinya ilmu yang didapatkan itu akan disampaikan lagi kepada peserta didik. Nah, kepala sekolah juga di sini memberikan dorongan nasihat kepada guru-guru yang masih muda untuk setidaknya bisa mengoperasikan laptop untuk meningkatkan keterampilannya. Nah, kendala ini juga dapat diatasi dengan menjadikan guru yang paham akan TIK atau orang-orang yang memang menggeluti bidang TIK ini untuk menjadi tutor sebaya bagi guru-guru yang lain, khususnya kepada mereka yang sudah memasuki masa pensiun. Semua upaya dan kerjasama yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi, semuanya bertujuan agar guru dapat mengikuti kegiatan PKB ini dengan baik. Nah, yang nantinya akan berdampak pada pelaksanaan pembelajaran di kelas yang lebih menyenangkan, sehingga peserta didik dapat memiliki kemampuan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Juga guru yang bersangkutan
dapat memiliki prestasi dan profesionalitas yang tinggi dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tempat mereka mengajar. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika ada salah ataupun kekurangan dalam pematerian kali ini, kami dari kelompok 7 PGSD 4C mengucapkan permohonan maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.